papan. Sambil membawa kain suan, sebuah puan beri ucapan, kata awan pemanis kalam. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya yang kita tunggu-tunggu, pemaparan filsafat insinyur dan lingkungan kepada Bapak atau sering dijuluki Bung Rocky Gerung, kami persilahkan. No Rocky, no party. No Rocky, no party. Loncat ya. Memang unik. Saya nggak bisa lihat tanggal, tersembunyi. Oke, mulai dengan apa nih? Pantun. Pantun. Oh ya, saya baru tahu Ibu Wakil Bupati pernah berprofesi sebagai anggota DPD. Artinya beliau mengerti legislatif, dia mengerti juga eksekutif. Kendati presiden sudah berganti, jilbab Bu Bupati tetap ungu. Walau pacar boleh berganti-ganti, mahasiswa Tetap abadi. Tetap abadi. Kampar tidak boleh dungu. Oke, terima kasih. Kita mau dungu artinya tidak mampu untuk melihat konsekuensi. Jadi banyak kebijakan dungu dimulai oleh kegagalan mempersiapkan mitigasi itu. Kan dalam keadaan krisis lingkungan, mitigasi harus dipikirkan lebih awal sebelum kebijakan itu dibuat. Nah, itu namanya dungu kalau nggak bisa. Nah, kita boleh melihat bahwa ada kegelisahan di negeri ini tentang arah pembangunan. Kita paham bahwa di dalam ilmu, ya saya dulu kuliah pertama justru di Fakultas Teknik, jurusan dulu namanya tuh arus lemah, jurusan elektro, sekarang namanya macam istilahnya jurusan apa sekarang kalau belajar listrik? Elektro pasti elektro. Ya elektro aja ya, Iya. elektro. Dulu dibagi arus kuat jadi PLN, arus lemah ngutak-ngutik komputer. Saya masih ada di dalam lingkungan teman-teman insinyur. Karena kita sedang berupaya untuk melihat nasib terakhir dari bumi kalau semua energi yang kita kumpulkan itu tidak bisa kita pahami asal-usulnya. Dan saya masih membaca New Scientist, masih membaca Nature, hanya untuk mengaktifkan kecurigaan dan kuriositas saya tentang nasib bumi itu. Artinya ilmu pengetahuan membantu kita untuk menertibkan kecurigaan kita dan menghasilkan kebijakan yang bisa merawat bumi. Itu cara berpikirnya tuh. Anda bayangkan misalnya tidak bisa kita pahami asal usulnya. Dan saya masih membaca New Scientist, masih membaca Nature, hanya untuk mengaktifkan kecurigaan dan kuriositas saya tentang nasib bumi itu. Artinya ilmu pengetahuan membantu kita untuk menertibkan kecurigaan kita dan menghasilkan kebijakan yang bisa merawat bumi. Itu cara berpikirnya itu. Anda bayangkan misalnya, kenapa saya lompat tadi? Karena saya mau mengatasi gravitasi. Dengan melompat saya tahu bahwa saya bisa mengatasi gravitasi. Gravitasi bisa diatasi oleh B.J. Habibie melalui teknologi sayap pesawat terbang. Kita tahu bagian paling rumit dari teknologi dirgantara adalah bagian pesawatnya. Teman-teman dari Auri mengerti. Mesinnya pakai mesin bajai juga di pesawat bisa terbang. Tapi elevasi sayap itu memerlukan ketelitian. Jadi sayap itu ada bagian yang paling esensial
Oke. dari Ansarkan teknologi. ini. Oke, Bos. Sama seperti soal ilmu pengetahuan. Kampus adalah sayap pengetahuan. Karena kampuslah yang akan membuat kita terbang pergi pada teorisasi. Backgroundnya bertukar. Saya mesti atasi gravitasi. Nggak ada kok. Karena saya tahu bahwa kalau ada kekuatan gravitasi Kalian. dan tidak ada pembandingnya, itu pasti bumi itu shrinking, tarik oleh gravitasi, masuk dalam jebakan black hole. Bahkan cahaya tidak bisa keluar karena gravitasinya kuat sekali. Cahaya, energi yang seharusnya menumbuhkan harapan, karena gravitasi dia tidak bisa keluar. Maka mesti ada asumsi bahwa gravitasi sebagai energi pasti punya kontra energi. Kita belajar ilmu teknik namanya dark matter, materi hitam. Kan begitu teman-teman yang masih belajar fisika awal gitu. Dan kita melihat juga konstruksi lingkungan ini diatasi dengan cara menghitung mana energi teknik, mana energi etis. Kalau kita pakai energi teknik, misalnya kalau kita lihat lingkungan ini, Halo Bu, hidup. Tapi yang Anda pakai lihat- ini tadi Bu, in charger tadi, nunggu baterainya lah dari bagi 26. seorang insinyur yang di zaman dulu, pohon itu Gambarnya dapat. dia lihat sebagai potensi untuk jadi rumah, potensi untuk jadi meja, potensi untuk jadi papan. Pandangan teknis tentang pohon adalah potensi untuk menjadi benda yang bisa dikonsumsi secara instan. Itu namanya pandangan teknis terhadap alam. Tapi kalau kita lihat secara etis, pandangan teknis itu akan dengan sendirinya membatalkan semua cita-cita pembangunan. Karena ketika pandangan teknis itu diabsolutkan, maka sebuah pohon harus ditebang. Secara kuantitatif itu terjadi. Tapi begitu ditebang, tadi rumahnya jadi, banjir melalap rumah itu. Kenapa? Karena pohon adalah sungai vertikal. Kita lihat sungai mengalir dari gunung tiba di laut, itu sungai horizontal. Secara ekologi, secara etis, kita baca setiap pohon ada sungai vertikal. Mengapa? Karena di dalamnya ada kapiler. Air yang turun dari gunung diserap oleh akar pohon, naik karena dipanggil matahari, berubah jadi fotosintesis. Jadi setiap pohon adalah sungai vertikal. Sungai yang tiba di muara itu adalah sisa-sisa sungai vertikal. Nah, di situ kita mulai berpikir bahwa itulah cara berpikir ekologis. Kalau insinyur berpikir secara teknis, dia berpikir secara ekonomis. Kalau insinyur berpikir secara ekologis, dia berpikir secara etis. Dalil ini yang sedang saya gambarkan dalam banyak perkuliahan. Bumi mampu mengatur keadaan kestabilan berdasarkan hukum sebab akibat tadi. Tapi kalau hukum itu diintervensi berlebihan oleh manusia, bumi tidak mampu lagi menyeimbangkan dirinya. Kita tahu bahwa saya berkali-kali kasih ilustrasi. Ada hutan Amazon di bagian selatan Amerika yang hijau, diversity-nya tinggi itu. Sejajar dengan hutan Amazon, di belahan bumi sebelahnya di Afrika ada gurun Sahara yang gersang, tak sebatang rumput pun bisa tumbuh di situ. Lalu kita mulai membandingkan lebih baik mana hutan Amazon atau gurun Sahara. Kita anggap gurun Sahara itu tidak berguna, tidak ada kehidupan. Hutan Amazon sangat berguna karena ada kehidupan di situ. Tapi kalau kita pakai ilmu pengetahuan, kita riset secara ekologis, kita mulai paham bahwa dari mana sumber hijaunya hutan Amazon. Hutan Amazon harus dipupuk seluas itu
Dan tidak mungkin oligarki memupuk hutan Amazon dengan pabrik pupuk sebesar apapun. Pasti mesti ada pupuk alamiah yang menyebabkan hutan Amazon tetap hijau. Kalau kita riset, kita tahu bahwa pasir itu adalah sumber fosfat, sumber dari material pupuk. Jadi dengan kemampuan berpikir, kita mengerti bahwa hutan Amazon yang hijau di belahan selatan Amerika, gurun Sahara yang gersang di belahan selatan Afrika, di dalam garis paralel itu, begitu gurun Sahara dipanasi matahari, fosfatnya menguap. Dalam rotasi bumi ukuran 70 jam, uap fosfat di gurun Sahara ditiup angin mengikuti rotasi bumi, tiba di hutan Amazon. Jadi siapa yang memupuk hutan Amazon? Ya gurun Sahara. Kita menghormati bumi di dalam retorika dan logika itu. Sekarang kita mengerti bahwa alam punya kapasitas untuk mengatur dirinya sendiri. Kita mengerti itu karena bantuan ilmu pengetahuan. Geologi menyumbang di situ, ilmu kimia menyumbang di situ, astronomi menyumbang di situ. Nah, ini yang harusnya jadi semacam kurikulum inti di Kampar misalnya, di universitas, di politeknik ini, supaya ada persiapan pikiran untuk menghadapi perdebatan tentang isu lingkungan. Indonesia kekurangan kemampuan berpikir ekologis. Menteri-menterinya do not speak ecology. Hanya begitu. Justru anak-anak teknik sekarang yang berupaya untuk memikirkan ekologi, karena mereka tahu bahwa fondasi bumi itu adalah akar pohon. Selimut bumi itu adalah rumput, bukan beton. Nilai ini yang mau kita ucapkan setiap hari. Tema kita selalu hilirisasi. Bagus hilirisasi. Satu waktu saya kasih kuliah di Eropa itu, datang anak muda Eropa nawarin saya kopi. Saya bilang, saya di Indonesia punya kopi yang lebih enak dari kopi Turki. Dia bilang, ya saya tahu, tapi boleh nggak terangkan pada kami kopi apa itu? Saya bilang kopi Gayo. Dia bilang, dia Google cepat-cepat, oh ya kopi Gayo. Lalu dia bertanya ke saya, kopi yang Bapak minum 2 hari lalu ditanam di bukit nomor berapa di Pegunungan Gayo? Astaga. Pertanyaan yang sangat ekologis. Saya mulai duga ini ada sesuatu. Saya bilang saya memang tidak tahu. Lalu diterangkan ke saya bahwa kami sedang memetakan Pegunungan Gayo itu supaya kami tahu kapan kopi itu dipanen. Kalau dipanen 2 bulan lalu, kami tahu bahwa 2 tahun lalu itu masih hutan. Kenapa sekarang jadi kebun kopi? Maka dia akan katakan bahwa demi komoditas kopi Indonesia deforestasi. Mereka akan kampanye negatif. Jangan minum kopi Indonesia. Logika ekologinya sampai di situ. Jadi di Eropa, di Amerika, yang mempertahankan etika lingkungan justru adalah para anak muda. Kenapa? Karena mereka membaca dan berupaya untuk paham apa sebetulnya yang sedang terjadi. Waktu-waktu juga saya pindah negara loh, pergi ke Den Haag, Belanda, ada seminar tentang lingkungan juga di situ. Saya kasih presentasi, satu anak bertanya, mengapa hilirisasi di Indonesia itu diagung-agungkan? Saya bilang untuk mengejar pertumbuhan ekonomi. Dia bilang begini, untuk Indonesia tuh perhatikan logikanya.
Bagi kami problem ekologi Indonesia itu bukan hilirisasi, bukan problem di hilir tetapi problem di hulu. Artinya kendati energi yang dihasilkan di hilir itu bersih, masalahnya apakah tambang energi di hulu itu juga bersih? Bersih secara politik, itu maksud mereka. Bagaimana kalau di hulu itu hanya dikuasai oleh 4 pemain nikel, 2 pemain sawit? Artinya tidak bersih secara hukum, tidak adil dari hulu. Memang di ujung, di hilirnya bersih. Jadi kita mulai melihat hubungan antara ekologi, ekonomi, dan kebijakan politik. Itu yang sekarang diriset supaya dihasilkan kebijakan yang tadi pro lingkungan. Kita tidak lagi bicara tentang hak manusia terhadap lingkungan, karena jumlah kerusakan yang dibuat manusia sudah melampaui daya pulih lingkungan. Dalam ilmu geologi namanya antropocene. Kerusakan yang dibuat manusia sudah melampaui kemampuan bumi untuk memulihkan sendiri. Nah, ini yang harus masuk juga di dalam kurikulum politeknik tentang konstruksi ekologi yang disebabkan oleh persekutuan antara modal, kekuasaan, dan kebijakan. Pada akhirnya kita akan bicara di situ. Kita akan bicara terus-menerus soal itu. Jadi sekali lagi saya senang ada di sini karena kita punya kesempatan menjadikan Riau, Kampar, prototip di mana kebijakan lingkungan dihasilkan melalui riset akademis yang basisnya adalah environmental ethics. Saya senang Pak Kapolda mengajukan tesis baru green policy yang memungkinkan kita melihat bahwa di mana ada problem yang di dalamnya ada isu lingkungan, maka tugas utama polisi adalah menyelesaikan masalah itu. Karena polisi berhadapan langsung dengan problem sebelum dibuka menjadi wacana di kabinet. Jadi pandangan awal kita adalah menginginkan ada kepekaan kebijakan tentang lingkungan, dan itu saya kira yang jadi semacam sebetulnya dalil hari ini. Saya kira itu pesan saya, dan cukup. Pantun apa lagi ya? Oh, ada pembawa acara pembawa. Gadis Melayu pandai berpantun. Para insinyur sedang berulang tahun. Mari selalu kita hidup rukun dengan cara saling menuntun. Terima kasih. Baik, beri tepuk tangan sekali lagi yang gemuk.